زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa memberikan berbagai macam kenikmatannya kepada kita. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kesehatan, kesempatan dan waktu luang sehingga di pagi hari ini kita dapat mengisinya dengan ketaatan kepada Allah, di antaranya melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, dan insya Allah sambil menunggu tibanya waktu syuruk kita isi dengan sama-sama mengaji, mempelajari sunnah Nabi yang mudah-mudahan dengan duduknya jemaah sekalian di masjid yang mulia ini menjadi amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada kesempatan kali ini jemaah sekalian, kita hadisnya ini cukup panjang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Langsungnya hadis ini diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri. Beliau berkata, kana Rasulullah yakhruju yaumal fitri wal adha ilal musalla. Adalah Rasulullah keluar pada hari raya Fitri, yaitu Idul Fitri, wal adha, dan hari raya Idul Adha. Fitri itu ya diartikan dengan berbuka, bisa diartikan dengan fitrah atau asal kejadian. Kemudian adha ini berasal dari kata udhiyah, yaitu hewan sembelihan, gitu ya. Ilal musalla, di mana Rasul kalau melaksanakan sholat Id beliau melakukannya di musalla. Musalla yang dimaksud ialah lapangan terbuka yang dekat dengan pintu pintu gerbang kota Madinah. Dan ini pendapat jumhur ulama bahwa afdalnya sholat Id itu dikerjakan di musalla, di luar masjid, di tempat yang luas, di tempat yang terbuka, karena lebih leluasa untuk menampung banyak jamaah, termasuk hanya perempuan yang haid pun kan dianjurkan untuk hadir ketika pelaksanaan sholat Id. Fa'awwalu syai'in yabda'u bihi sholat thumma yansarifu. Maka yang pertama kali Rasul lakukan ialah sholat. Jadi pelaksanaan Id itu ada sholat, ada khutbah.
samihana sareng dinten Jumat mung bentana lamun Jumatan mah khutbah heula nembe salat ari pas pelaksanaan salat Id mah salat heula nembe khutbah kan gitu ya. Tsumma yansarifu, kemudian setelah itu beliau menghadap kepada orang-orang, yaitu kepada jemaah, dan memberikan mereka nasihat, menyampaikan khutbah. Fayaqumu muqabila an-nasi wan nasu julusun ala sufufihim, dan pada saat itu jamaah mereka duduk di barisan mereka, duduk dengan rapi mendengarkan nasihat dan wasiat yang disampaikan oleh Nabi. Fa in kana yuridu ayyaqta'a ba'than qata'ahu, dan apabila beliau berkehendak memerintahkan sesuatu maka beliau memerintahkannya, dan setelah itu beliau beranjak. Aw ya'muru bisyai'in amara bihi tsumma yansarifu. Maka Abu Sa'id perawi hadis ini berkata, falam yazalin nasu ala dzalika hatta kharajtu ma'a Marwan. Maka manusia, kata Marwan, pelaksanaan Id ya seperti itu, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jantan salat heula nembe khutbah, dan masyarakat serta jemaah pada saat itu sangat antusias untuk mendengarkan. Nah, sampailah di masa Marwan, yaitu gubernur yang ada di Madinah. Jadi di masa pemerintahan sahabat Umayyah ya. Kemudian pada saat itu beliau mengerjakan sholat Idul Adha dan Fitri. Nah, pada saat kami tiba di sana, falamma ataital musalla idza minbarun banahi kathihu ibnu Salti. Nah, pada saat itu kami tiba di tempat sholat. Di sana terdapat sebuah mimbar yang dibuat oleh Quthair bin As-Salti. Nah, pertarosanana nalika khutbah sholat Id, apakah Rasul menyimpan atau menyiapkan mimbar? Wallahu a'lam ya. Tapi yang jelas ketika di zaman Marwan pada saat itu dibuatkanlah atau disiapkanlah mimbar ketika khutbah Id. Nah, kemudian Marwan menghampiri mimbar tersebut sebelum melaksanakan sholat. Jantan ceritana Gubernur Madinah teh aya inisiatif cenah ayeuna make khutbah heula ketimbang sholat gitu. Nah, di sanalah ya ada di sanalah Abu Sa'id menegurnya. Fajabantu bi thawbihi, maka aku menarik kainnya. Tuh, gubernur ditarik ku ajengan, diemutan gitu nya. Fajabadani fartafa fa khataba qabla shalah, tapi tetap beliau melaksanakan khutbah sebelum sholat. Lalu apa yang dikatakan oleh Abu Sa'id jemaah sekalian? Goyartum wallahi, demi Allah ya, kamu telah merubah ketetapan. Faqala Abu Sa'id qad dhahaba amma ta'lamu. Marwan berkata, orang-orang tidak dulu katanya mendengarkan khutbah setelah selesai sholat, maka lebih baik aku khutbah setelah sholat. Faja'altuha qabla as-sholat, maka aku jadikan sholat setelah khutbah. Nah, ini yang terjadi di zaman Marwan bin Hakam. Ini terjadi di masa Bani Muawiyah ya, Bani Umayyah.
masih generasi sahabat, ya, masih banyak sahabat yang hidup. Jadi beliau berinisiatif untuk merubah, ya, ketetapan Rasul, yaitu dengan melaksanakan khutbah dulu baru sholat. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, nah dalam penjelasan di kalangan ulama, ternyata kenapa manusia itu bubar ketika disampaikan khutbah di zaman Marwan bin Hakam, karena jamaah melihat bahwa pemimpin yang ada di sana kalau tampil menyampaikan khutbah, mereka suka menjelek-jelekan sahabat Ali dan Ahlul Bait. Nah, ini diantara alasannya. Maka disinilah banyak jamaah ketika pemimpin ini khutbah bubar. Maka pada saat itu Umayyah memerintahkan kepada gubernurnya, yaitu Marwan bin Hakam yang ada di Madinah, geus ayeuna mah cenah khutbah heula nambe sholat. Jangan aya alasan, ya, walaupun memang alasan ini tidak dibenarkan, ya. Jadi pemimpin waktu harita sok ngajejelek Ali, ya, menjelek-jelekan keluarga Nabi, inilah yang membuat jamaah resah, gitu ya. Jadi nggak nyaman nalika aya pemimpin khutbah menjelek-jelekan keluarga Nabi, sehingga mereka tuh lebih memilih bubar sebelum khutbah Id itu selesai disampaikan. Nah, selanjutnya ibu bapak yang Allah muliakan, kita lanjut ke berjalan atau berkendaraan untuk sholat Id. Babul masyi wa rukubi ilal Id wassalatu qabla al-khutbah wa bi ghairi adzanin wala iqamatin. Hadisnya dari Ibnu Abbasnya. Kalau hadis yang dicantumkan ini terkait dengan bab berjalan dan menaiki kendaraan menuju tempat sholat, dan sholat sebelum khutbah, di mana pelaksanaan Id itu tanpa ada adzan dan tanpa ada iqamah. Hadisnya ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu an Ibni Abbasin wa Jabirin radhiyallahu anhum qala lam yakun yu'adzan. Lakas 532, iya. Lam yakun yu'adzan, yang di atasnya, ya, yaumal fitri wala yaumal adha. Hadis 532. Nah, hadis ini diterima dari sahabat Abdullah bin Abbas dan Jabir radhiyallahu anhu. Jadi riwayat ini berasal dari dua orang sahabat, Jabir dan Ibnu Abbas. Nah, keduanya berkata, lam yakun yu'adzinu yaumal fitri wala yaumul adha. Di hari raya Idul Adha dan Fitri itu tidak ada adzan, gitu. Seperti hanya yang terjadi pada sholat fardu atau sholat Jumat. Ya, walaupun pelaksanaannya dihadiri oleh manusia yang banyak. Cobi Pak, Jumatan sareng sholat Id seueuran mana? Seueuran sholat Id. Tetapi Allah menetapkan bahwa untuk sholat Id itu tidak ada adzan dan iqamah. Nah, ini menunjukkan bahwasanya yang namanya ibadah itu sifatnya tauqifi. Naon ari tauqifi teh sakitu-kitu nawe nu dipidamel gitu. Tong ngirangan, tong ngalangkungan, jangan berinovasi gitu ya. Karena ibadah itu hakikatnya ialah tauqifi. Dalam artian kita hanya mengamalkan apa yang dicontohkan.
Ya walaupun hitung-hitungan kan sholat id jamaahna lapung seueur ketimbang sholat Jumat. Kan tujuan adzan teh naon Pak? Ngagerok jabis pada sholat. Sama halnya dengan sholat id juga kan. Namun dina segi tujuannya apa salahnya gitu. Nyaeta salahna teh lamun aya jami nangtoskeun ibadah dengan akal dan perasaan mereka. Bukan dengan dalil. Nah kemudian ternyata ada perubahan jemaah sekalian, yaitu di masa sama seperti di masa pemerintahan Muawiyah, ya, di masa pemerintahan Muawiyah. Kalau di zaman Rasul, di zaman Khulafaur Rasyidin, tetap apa yang dicontohkan oleh Nabi nggak berubah. Jadi nalika sholat id itu tidak ada azan, tidak ada iqamah. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i berkata dari Az-Zuhri, lam yakun yu'adzinu lin-nabiyyi wala li Abi Bakrin. Di zaman Nabi, di zaman Abu Bakar, Umar, Utsman, yang namanya Id itu tidak ada azan dan iqamah. Maka orang yang pertama kali katanya melakukan azan dan iqamah ketika sholat Id ialah Muawiyah di negeri Syam, termasuk Al-Hajjaj gubernur yang ada di Madinah. Dan tentunya kata Imam Asy-Syafi'i, apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin ini menyalahi sunnah. Nah ini terjadi. Ya, apalagi perbuatan bid'ah itu kalau dilakukan oleh orang yang berpengaruh, dikhawatirkan akan dianggap suatu kebenaran oleh masyarakat awam. Nah, maka pentingnya di sini para dai untuk mengingatkan, ya, para dai itu untuk mengingatkan agar manusia kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mungkin tujuan pemimpin ini baik Pak, mungkin tujuan pemimpin ini baik, tapi kan tidak cukup niat yang baik. Niat yang baik harus disertai dengan cara yang baik pula. Matak saya nama lamun aya pamimpin teh plus paham agama, tapi kenyataannya kan di orang tekos gitu Pak. Aya kalana pamimpin minim ilmu agamana, tapi ada kalanya dia memaksakan diri mengeluarkan kebijakan yang terkait dengan agama yang bertentangan dengan syariat Islam kan gitu ya. Model misalkan aya pamimpin hoyong daerah najanten pusat wisata bagi turis asing, sehingga dia membuat ragam keindahan ornamen gitunya, patung-patung dan lain sebagainya yang mengeluarkan biaya miliaran rupiah, padahal di kanan kirinya masih banyak orang yang fakir dan miskin kan gitunya. Ya di samping bertentangan dengan agama bisa menyakiti masyarakat yang tidak berpunya kan gitu. Namun bertentangan syarat agama kan terkait ada patung teh namanya. Apa coba urgensinya membuat patung di tengah kota Pak yang harganya sampai miliaran rupiah? Ya, kebiasaan membuat patung di tengah kota itu bukanlah tradisi kaum muslimin, tetapi tradisi masyarakat Romawi atau mundur ke belakang bangsa Yunani yang mereka gemar menyembah dewa-dewi, dibuatkanlah patung-patung berhala yang mereka sembah. Nah, termasuk hanya yang menyangkut agama. Contoh, membuat masjid. Ada kalanya seorang pemimpin berinisiatif membuat masjid akbar, masjid raya, tapi dengan ornamen yang sangat mewah, dengan ukiran tulisan, padahal dilarang oleh Nabi, ya, dengan hiasan-hiasan yang begitu unik. Nah, ketika ditanya seorang salaf, lalu apa yang terjadi pada dua masjid yang ada di tanah suci, termasuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi? Bukankah di sana banyak ornamen hiasan-hiasan yang begitu indah? Kata salaf, hal itu dilakukan oleh pemimpin Islam tanpa persetujuan para ulama.
tanpa persetujuan para ulama. Ya, kantos beberapa kali beribadah sholat di masjid gitu ya. Selain masjid yang di Kota Baru tuh Al Irsyad, itu kan enak ya Pak ya, dari segi estetik indah pisan, kayak tembok di payun pamimbaran teh bolong langsung ninggal ka jalan. Bahkan di gigireun imam sholat kayak kolam ikan. Mohon dipadalakan di masjid PDAM. Nah, di masjid PDAM juga sama gitu ya. Nalika orang sholat kanan kiri di kolam ikan kan. Kapayu ninggal jalan. Angin teh sepoi-sepoi gitu. Cobi Pak tinjauan fikihna sapertos kumaha. Kan upami ninggal dina segi ilmu fikih, orang itu ketika sholat harus berusaha untuk khusyuk. Di antara cara agar khusyuk ketika sholat itu hendaknya membatasi pandangan. Oleh karenanya Rasul dan para sahabat itu kalau sholat mepet mendekat ke dinding masjid atau ke tiang masjid. Karena dengan hal itu pandangan terjaga, pandangan dibatasi sehingga bisa menambah kekhusyuan. Ya. Nah ini dari segi fikihnya. Lalu bertentangan dengan kebijakan yang ada. Maka ada baiknya bagi para arsitektur itu ya, kalau ingin membangun masjid konsultasilah dengan para ulama. Bahkan di masjid PDAM tebak kaligrafi sampai ke dinding masjid bawah pamimbaran. Dihandap lebih kalung ke kaligrafi, gitu ya. Kan biasa agak karena kekhusyuan sholat. Nah dari segi fikih kan nggak masuk. Nah, jadi ada kalanya pemangku kebijakan itu mengeluarkan keputusan yang bertentangan dengan syariat. Nah, termasuk hanya di zaman para sahabat. Ini ceritanya setelah Rasul wafat. Rasul nalika id ke aya adzan dan iqamah, mereka berinisiatif melakukan adzan dan iqamah. Rasul dan khulafaur rasyidin ketika sholat id mengawali id dengan sholat kemudian khutbah. Ini para pemimpin ini justru sebaliknya. Mereka khutbah dulu baru sholat. Maka tentunya para ulama disinilah peranan mereka untuk mengingatkan para pemimpin atau orang yang menyimpang agar kembali kepada trek yang semula, jalan yang ditapaki oleh Rasul dan khulafaur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian berpegang teguh terhadap sunnahku, sunnah khulafaur rasyidin, yaitu sahabat yang 4. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah oleh gigi geraham kalian, dalam artian pegang dengan kuat-kuat, gigit dengan gigi geraham kalian. Kemudian Nabi pun memberikan peringatan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kalian terhadap perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang baru dalam agama itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar, dan setiap kesesatan itu tempatnya di dalam neraka. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, kemudian ada juga sebagian orang ketika sholat id itu mereka mengucapkan as-sholatu jami'ah. Biasanya disebutkan oleh imam ketika hendak takbir sholat id, as-sholatu jami'ah. Nah, memang kalimat as-sholatu jami'ah itu ada dalam hadis riwayat al-Imam Bukhari. Tapi konteksnya ini terkait dengan sholat khusuf, sholat gerhana. Yang mungkin sebagian ulama menganalogikan sholat gerhana yang dihadiri oleh banyak jamaah, imam mengucapkan as-sholatu jami'ah, maka dianalogikan kepada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Wallahu a'lam ya. Tapi kalau secara khusus ketika sholat Id dan Adha Rasul mengucapkan as-sholatu jami'ah,
maka kita tidak mendapati dalil atau keterangan yang sahih seperti itu. Nah, kita lanjutkan ibu bapak yang Allah muliakan. Berikutnya terkait khutbah Id. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala syahidtu al-Ida ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Umar wa Uthman radhiyallahu anhum fakulluhum kanu yusalluna qabla al-khutbah. Ini tadi yang sempat disinggung ya. Hadisnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Aku menghadiri salat Id. Nah, pertarosanan hari Id teh naon, Pak? Id itu sesuatu yang dilakukan secara berulang atau diartikan dengan kembali. Kenapa dikatakan Id untuk hari raya? Karena kejadian itu berulang setiap tahunnya. Hari raya kaum muslimin itu kan ada dua. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Kalaulah mau ditambah, yaitu hari Jumat, yaitu hari raya yang sifatnya mingguan. Syahidul Id, aku menghadiri salat Id bersama Rasulullah, kata Ibnu Abbas, Abu Bakar, Umar dan Uthman. Semuanya ketika pelaksanaan Id yusalluna qabla al-khutbah. Pelaksanaannya salat dulu baru khutbah. Salat dulu baru khutbah. Hadis ini ya sesuai dengan apa yang dicantumkan oleh Imam Bukhari dalam judul kitab sahihnya ya. Berikutnya hadis dari Bara bin Azib. Kota ayah jadi dianya. Kalau di kitab saya itu ada tambahan dari Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Bara berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkhutbah ketika salat Id. Inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumin hadza. Maka pertama kali yang dimulai pada hari ini yaitu Idul Adha, an-nusalli, diawali dengan salat dulu, yaitu salatul Id. Tsumma narji'u fananharu faman fa'ala dzalika. Kemudian setelah salat maka kita pun menyembelih hewan kurban. Maka barang siapa yang melakukan hal itu sungguh dia telah mengamalkan sunnah. Tapi lamun aya jami mencik heula teras salat maka dia sudah menyalahi sunnah. Dan hewan yang disembelihnya statusnya bukan hewan kurban, tetapi hanya sedekah daging biasa. Nah, ini juga kemarin seperti bahas bahwa ada kalanya orang berinisiatif, ya cenah kadang sok halarese lamun mencitna saatos Id mah sa acana we gitu nya. Maka ini kembali lagi yang namanya syariat atau ibadah itu sifatnya tauqifi. Apa adanya itulah yang diamalkan. Jangan sekali-kali ibadah dihadapkan dengan akal dan perasaan kita. Kumaha enakna gitu ya. Kumaha nyamanna, tidak ya. Nah, jemaah sekalian yang Allah muliakan, maka hadis ini menjadi dalil terkait dengan sunnah ketika pelaksanaan Id, bahwasanya yang namanya khutbah itu dilakukan setelah sholat. Jadi sholat dulu baru khutbah. Dan ini bagian dari ijma', kesepakatan para ulama, baik salaf ataupun khalaf. Nah, kalaulah ada yang berbeda,
maka inilah yang menyimpang. Ya. Walaupun misalkan orang itu berlandaskan fikih, ya, akan tetapi yang namanya fikih pemahaman itu boleh diingkari ketika dengan ijma, ketika bertentangan dengan dalil, ya. Adapun yang dilakukan oleh sebagian orang seperti hanya Marwan bin Hakam yang berinisiatif, dia melakukan melakukan khutbah lalu sholat, maka tentunya dia keluar dari sunnah. Seperti yang tadi kami sampaikan, ternyata kenapa jamaah itu bubar nalika khutbah Id? Karena mereka suka melihat pemimpin-pemimpin pada masa itu kalau khutbah suka menjelek-jelekan Ali dan keluarganya. Maka jamaah tidak merasa nyaman sehingga mereka pun sebagiannya bubar, ya. Bab berikutnya yaitu babu fadlil amali fi ayyamit tasyrik. Bab keutamaan beramal di hari tasyrik. Tasyrik itu hari keberapa? Yaitu hari ke-11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah. Hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam Bukhari berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ran ausal. Ani Ibni Abbas yang bangga. Radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala mal amalu fi ayyamin afdalu minha fi hadzal ashri. Qalu walal jihad. Qala walal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'in. Maka Pak Alan boleh diterjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, apa amal yang paling utama di hari ini? Mereka menjawab, apakah berjihad? Beliau bersabda, tidak, yaitu seorang yang mempertaruhkan jiwanya dan juga hartanya sehingga dia tidak kembali lagi dengan membawa apapun. Nah, makna hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, mal amalu fi ayyami afdal minha fi hadzal ashr. Tidak ada amal yang lebih utama dilakukan dari 10 hari. Yang dimaksud dengan 10 hari di sini ialah 10 hari di bulan Dzulhijjah. Jadi amalan yang dikerjakan di bulan tersebut itu utama. Bulan Dzulhijjah itu jemaah sekalian adalah bagian dari bulan haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ardi fihinna arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum." Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada 12 bulan dalam 1 tahun itu. Kemudian dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang terhormat yang diistilahkan dengan bulan haram. Haram itu artinya yang menghalangi, yang tercegah, yang terlarang. Kenapa dikatakan bulan haram? Karena Allah mengharamkan sesuatu di bulan-bulan itu yang tidak diharamkan di bulan lain. Nah, istilah bulan haram juga bulan terhormat, ya.
Bulan apa saja dalam Sahih Bukhari dijelaskan 4 bulan haram itu ialah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram itu berdampingan. Ini yang loncat sendiri itu bulan Rajab. Nah, kita ada di bulan Rajab sekarang itu ya. Nah, kalau kita melihat dalam hadis ini, di bulan Dzulhijjah amal yang paling utama itu dilakukan di 10 hari pertama. Pertanyaannya jemaah sekalian, apakah ya di bulan haram yang lain juga amal yang paling utama itu ada di 10 hari pertama? 10 hari pertama bulan Rajab, 10 hari pertama bulan Dzulqa'dah, 10 hari pertama bulan Muharram. Apakah itu ya dibolehkan menyimpulkan ya seperti yang tadi? Maka jawabannya terkait dengan pahala, terkait dengan amal, maka kembali lagi ini masalah ibadah. Dan yang namanya ibadah itu hakikatnya ialah dilarang kecuali ada dalil yang memerintahkannya. Maka kesimpulannya kita mengatakan bahwasanya bulan Muharram secara umum keutamaannya ada di hari pertama sampai hari terakhir. Bulan haram ya ada di hari pertama sampai hari terakhir, kecuali di hari-hari tertentu di bulan haram itu. Seperti hanya pada tanggal 10 Muharram, seperti pada tanggal 9, 10 dan hari-hari tasyrik di bulan Dzulhijjah. Nah, sekarang di bulan Rajab, adakah hari yang utama atau khusus di bulan Rajab yang membedakan dengan hari-hari yang lainnya? Jawabannya tidak. Secara umum bulan Rajab adalah bulan haram dan amal apapun yang dilakukan itu dicintai oleh Allah. Kalau di bulan Muharram ada di tanggal 10 ada ibadah khusus yaitu saum tanggal 10 Muharram. Nah, kemudian selanjutnya sahabat bertanya, walal jihad, termasuk jihad ya Nabi? Dalam artian termasuk amal yang paling utama di bulan Muharram itu melebihi jihad? Kata Nabi, walal jihad, termasuk hanya jihad. Ya kecuali kalau orang-orang memang dia bersungguh-sungguh dalam berjihad dengan sengaja meniatkan diri, mengazamkan hati, mengeluarkan harta di jalan Allah, kemudian dia keluar dari rumahnya dan tidak sedikit pun yang kembali kepada dirinya. Nah, hadis ini menjadi dalil akan keutamaan 10 hari pertama bulan Muharram. Nah, yang menjadi permasalahan itu jemaah sekalian terkait dengan judul dan isi. Coba tinggal di judul, nah kan dia terkait dengan hari tasyrik. Imam Bukhari mencantumkan keutamaan beramal di hari tasyrik, sedangkan hadisnya ini terkait dengan 10 hari di hari Dzulhijjah, di bulan Dzulhijjah. Padahal hari tasyrik itu ada di hari ke-11. Nah, kumaha ye ngamunasabahkeun menyesuaikan antara judul dan isi. Saya yakin tentunya Imam Bukhari enggak sembarang mencantumkan judul. Maka dalam hal ini Ibnu Hajar Asqalani beliau mengemukakan 3 alasan. Yang pertama, beliau mengatakan bahwasanya dalam pandangan Imam Bukhari itu yang namanya hari Id yaitu Yaumun Nahar adalah bagian dari hari tasyrik. Bagian dari hari tasyrik. Tasyrik itu Pak dari segi bahasa berasal dari kata syaroko, yaitu sesuatu yang nampak atau kalau matahari terbit. Nah, kita mengenal istilah waktu syuruk itu dari huruf shin, ro dan qaf. Kenapa dikatakan hari tasyrik? Karena di hari tasyrik maka di hari itulah yang namanya hewan disembelih. Dan proses penyembelihan
Maka kemungkinan yang pertama, Imam Bukhari memang memasukkan tanggal 10 ke dalam hari tasyrik. Nah, kemudian yang kedua ialah terkait dengan keutamaan. Terkait dengan keutamaan hari tasyrik. Biasanya yang namanya keutamaan sesuatu itu berdampingan dengan awal dan di akhirnya. Berdampingan dengan awal dan di akhirnya. Seperti hanya keutamaan sholat rawatib. Kenapa lebih utama ketimbang sholat mutlak? Karena sholat rawatib itu adalah sholat yang mendampingi sholat wajib. Kenapa ibadah di bulan puasa di bulan Sya'ban itu lebih utama? Ibnu Rajab berkata bahwa karena puasa di bulan Sya'ban itu mirip dengan sholat rawatib. Amal ibadah itu akan utama kalau mendampingi amal wajib, kata Ibnu Rajab. Nah, demikian hanya yang namanya hari tasyrik itu berdampingan dengan yaumun nahar. Ini dari segi keutamaannya. Termasuk hanya amal soleh yang dilakukan. Amal soleh yang dilakukan di hari tasyrik itu di hari Id hampir sama. Nah, ini di antara alasan kenapa Imam Bukhari mencantumkan bab keutamaan hari tasyrik, sedangkan dalam hadisnya ini hanya menjelaskan terkait dengan keutamaan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Nah, ini di antara hebatnya para ulama ya baik. Para ulama itu kalau menulis hadis enggak asal mencantumkan hadis. Bahkan kalau menulis judul pun enggak asal mencantumkan judul. Ada tujuan, ada pemahaman yang ingin disampaikan. Maka disinilah pentingnya kita duduk di majelis ilmu, agar ketika kita baca ayat, saat kita baca hadis gitu ya, tidak salah mengambil kesimpulan atau mengistinbat suatu hukum. Karena kalau orang awam itu ada keterbatasan terkait dengan perangkat mereka dalam memahami Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik ibu bapak yang Allah muliakan, berikutnya ialah terkait takbir pada saat di Mina ya. Babu takbir ayyama Mina. Di Mina itu biasanya ngapain jemaah itu Pak? Mereka melempar jumroh gitu ya, melempar jumroh pada hari-hari tasyrik. Nah, di sini ada keutamaan takbir di hari raya, khususnya di perayaan salat Idul Adha. Orang awal hadisnya An Anas bin Malik annahu su'ila anit talbiyah kaifa kuntum tasna'una ma'an nabiyyi qala kana yulabbi al-mulabbi la yunkaru alaihi wa yukabbirul mukabbiru fala yunkaru alaihi. Ya, Pak Ridwan boleh diterjemahkan. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa dia pernah ditanya orang tentang tarbiyah. Bagaimana kalian melakukannya bersama Rasulullah? Anas menjawab, beliau melakukan tarbiyah dan tidak mengingkarinya. Beliau juga bertakbir dan tidak mengingkarinya. Iya. Ini terkait dengan amalan atau zikir khusus di hari raya. Di antaranya bagi mereka yang berada di bulan Dzulhijjah itu dianjurkan untuk memperbanyak takbir. Bahkan di bulan Dzulhijjah sebagian ulama mengatakan takbir itu disunahkan ketika awal masuk bulan Dzulhijjah. Yang lebih kuat lagi, takbir itu dibacakan
ketika di hari Arafah. Ketika di hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, bagi mereka yang telah melaksanakan, yang telah ihram niat umroh dan haji, maka dianjurkan untuk memperbanyak talbiyah. Talbiyah itu ucapan apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mugia anu teu acan umroh saenggana diulang ku Allah nya tiasa ka tanah suci. Anu teu acan haji ya mugia diparengkeun tiasa angkat ka tanah suci kanggo nyampurnakeun ibadah yang telah Allah perintahkan. Nah, baik, adapun ucapan takbir di hari raya sudah makruhnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nah, khususnya di hari raya, para sahabat radhiyallahu anhum mereka membaca takbir di jalan-jalan. Jantan namun pada salat inteba sambil takbiran di bukit teh. Allahu akbar, Allahu akbar, tong ngobrol. Tong ngobrol, perbanyak takbir. Nah, kalau di hari raya Idul Fitri, takbir itu berlangsung sampai pelaksanaan salat Id tos rengsek dikadinya. Tapi bedaannya di pelaksanaan hari raya Idul Adha, takbir berlangsung sampai hari tasyrik, yaitu hari yang ke-13. Oleh karenanya, sebagian ulama mengatakan bahwa Idul Adha itu lebih agung ketimbang Idul Fitri. Ngandi urang anu kehajian kadang perhatosanana langkung ageng Idul Fitri ketimbang Idul Adha. Nah, lantaran Idul Adha mate dibagi THR. Teu ngangge acuk baru, teu aya lontong jeung kue lebaran. Padahal kan Idul Adha teh lebaran oge kitu nya. Tah aya nama kumaha carana ya kanggo keluarga muslim, coba disemarakan Idul Adha tuh ya. Perhatian terhadap sholat atau ibadah yang dianjurkan itu coba ditingkatkan ya. Jangan sampai ya minimal samalah perhatiannya antara Idul Fitri dan Idul Adha. Ya jangan sampai hari pas Idul Fitri semangat midamel, hari pas Idul Adha-nya katinggalannya jamaah teh semangat langkung seueur salat Id ketika Idul Fitri ketimbang Idul Adha. Nah, kemudian Imam Bukhari berkata wa kana Ibnu Umar yukabbiru bi Mina tilkal ayyam. Adalah Ibnu Umar beliau mengucapkan takbir di Mina di hari-hari tersebut, yaitu di hari tasyrik. Wa khalfas salawat. Nah, ini terkait dengan kapan kita membaca takbir ketika di perayaan Idul Adha. Kalau kita lihat yang diamalkan oleh Ibnu Umar, yang disampaikan oleh Imam Bukhari, Ibnu Umar mengamalkan bacaan takbir yang pertama ialah khalfas salawat, setelah selesai sholat fardu. Setelah selesai sholat fardu, ya walaupun tidak mesti dilakukan berjamaah, ya sendiri-sendiri saja itu sudah cukup. Kemudian wa ala firashihi, ketika di atas tempat tidur, Allahu akbar, Allahu akbar gitu ya. Kemudian wa fi fustati, ketika beliau berada di tenda atau di kemah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Wa majlisihi wa masyad, ketika duduk, ketika berjalan, pokoknya di hari tasyrik beliau banyak membaca takbir. Nah, ini mungkin amalan sunnah yang sebagian kaum muslimin mulai meninggalkannya. Ya, ada kalanya takbir di hari tasyrik itu hanya sebatas pada sholat saja. Ya,
hanya sebatas pada sholat, padahal di setiap waktu, tempat dan keadaan perbanyak mengucapkan takbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kesyukuran kita kepada Allah yang telah banyak memberikan kenikmatannya kepada kita. Wa majlisihi wa mamsyahu tilkal ayyama jami'an. Nah, pernah saya sampaikan bahwa bulan Dzulhijjah itu, Pak, adalah bulan yang paling utama kata sebagian ulama dari bulan-bulan haram. Ya. Bahkan hari-hari yang terdapat ritual ibadah di dalamnya atau yang terkait dengannya itu ada nama-namanya khusus. Seperti hanya tanggal 8 itu diistilahkan dengan hari tarwiyah, yaitu persiapan jamaah haji yang akan wukuf ke padang Arafah. Kemudian tanggal 9-nya disilakan dengan Yaumu Arafah. Puncak ibadah haji itu ialah wukuf di padang Arafah. Tanggal 10-nya Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Tanggal 11, 12, 13-nya Yaumut Tasyrik, hari tasyrik. Ya. Jadi kalau Allah Subhanahu wa taala mengagungkan, memuliakan bulan Dzulhijjah, lalu bagaimana sekarang sikap umat? Ya, tangkaslah hari jamaah haji mah sepupuh gitunya, pastilah mereka mengagungkan, memuliakan hari-hari tertentu di bulan Dzulhijjah. Nah, ayeuna orang di tanah air kedah ditingkatkeun teh gitunya, mengagungkan, memuliakan, memakmurkan bulan Dzulhijjah. Hendaknya kita kembali kepada sabda Nabi dan amalan para sahabat terkait dengan keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ada pertanyaan yang diajukan kepada para ulama. Mana yang lebih utama? 10 pertama bulan Dzulhijjah dan 10 terakhir bulan Ramadan. Mana yang lebih utama? Apakah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Apakah 10 hari terakhir bulan Ramadan? Imam Ibnu Taimiyah beliau menjawab, kalau terkait dengan amalan yang dilakukan di siang hari, maka jawabannya yang lebih utama 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sedangkan terkait dengan amalan yang dilakukan di malam hari, itu ada pada 10 terakhir bulan Ramadan. Karena di 10 terakhir bulan Ramadan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, berikutnya ibu bapak yang Allah muliakan, menyembelih hewan kurban di tempat sholat. Bab yang dicantumkan oleh Imam Bukhari, babun nahri wa dzabhi bil musalla yaumun nahri. Bab nahar dan zabah. Nahar teh artinya menggorok, zabah artinya menyembelih. Kenapa yang namanya hari penyembelihan disilakan dengan nahar? Kalau dari segi bahasa, nahar itu menggorok yang khusus diperuntukkan untuk unta. Sedangkan menyembelih berlaku bagi sapi, kambing, itu dzabah. Kenapa penyembelihan disilakan dengan nahar? Lantaran umumnya masyarakat Arab kalau berkurban, mereka berkurban dengan unta. Nah, maka untuk unta itu digorok, Pak. Jadi sebagian kakinya diikat, digorok dalam keadaan berdiri, ditusuk sama tombak atau sama pedang, kayak ngocor getihna. Upami sapi sareng kambing disembelih dengan memutuskan urat leher, ya. Itu adzabah istilahnya. Nah, menyembelih hewan di mana? Bil musalla yaumun nahri, di musalla pada hari nahar. Hadisnya ini dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yanharu, beliau menyembelih, menggorok atau menyembelih hewan bil musalla, di tempat sholat.
Jantan di tempat sholat beliau melaksanakan sholat Id, di tempat itu juga disembelih hewan. Ya, di tempat itu juga disembelih hewan. Kalau kita mah ya bebas ya di mana saja. Mau di lapangan, mau di pelataran masjid, mangga gitu. Kemudian bab terakhir pada pembahasan sholat Id, babu man khalafa tariqa idza raji'a yaumal Id. Bab menapaki jalan yang berbeda ketika pulang dari sholat Id. Hadisnya ini dari Jabir radhiyallahu anhu. Beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaumu idin khalafa tariq. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau pulang dari pelaksanaan Id, akan melaksanakan sholat Id, beliau mengambil jalan yang berbeda. Jantan angkatna sareng mulina benten jalan anu dilalui. Ini bagian dari sunnah Nabi kita. Nah, apa hikmahnya? Di antara hikmahnya kata para ulama, karena jalan yang kita tapaki akan menjadi saksi. Jalan yang kita tapaki akan menjadi saksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Di hari kiamat yang namanya bumi akan menyampaikan berita-beritanya. Nah, ibu bapak yang Allah muliakan, dalam Sahih Bukhari tidak dijelaskan terkait dengan tata cara mengenai pelaksanaan sholat Id. Itu dijelaskan dalam beberapa kitab hadis yang lain. Tapi sebagai pelengkap saja, untuk pelaksanaan sholat Id sudah ma'ruf lah ya. Sholat Id itu dilakukan berapa rakaat ibu? Yaitu 2 rakaat. Kemudian takbirnya agak lain, agak beda. Kalau takbir di sholat Id itu ya yang takbir pada rakaat pertama 7 kali. Itu setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, kemudian 7 kali setelahnya. Kemudian pada rakaat yang kedua takbirnya 5 kali selain takbir intiqal. Nah, adapun antara takbir yang satu dengan yang lainnya kami tidak mendapati ada bacaan khusus seperti hanya subhanallah walhamdulillah. Karena ada sebagian ulama yang mengatakan hal itu. Kita tidak mendapati keterangan yang khusus. Jadi kalau mau langsung takbir lalu mengucapkan takbir yang lainnya enggak gitu ya. Nah, kemudian kalau pelaksanaan sholat terkait dengan bacaan surat, di antara bacaan surat yang dibaca oleh Nabi ketika Id pada rakaat pertama surat Sabbihisma Rabbikal A'la, yaitu surah Al-A'la. Kemudian yang kedua surah Al-Ghasyiyah. Kumaha lamun khatib teu apal manggawe surat anu biasa. Manggawe awas surat anu biasa. Nah, itu mungkin alhamdulillah pembahasan terkait dengan sholat Id telah selesai. Insyaallah kita akan lanjutkan di ahad berikutnya tentang bab sholat witir. Sebelum ditutup ada pertanyaan dari ibu bapak. Cuma ini ada akan berbagi pengalaman gitu. Di sini pernah terjadi karena Idul Fitri itu kan juga ke kota, kalau kita terjadi membuat kota gitu. Iya. Terus ada seorang memang sudah tidak. Kalau tidak salah, kalau tidak berbuat asal gitu. Ini Idul Fitri. Terus ya takbir gitu ya. Iya itu takbir dan takbir. Setelah selesai kan, kalau tidak salah itu di hari Idul Fitri itu takbirnya selesai setelah Idul Fitri. Dia berjawab tidak ada halangan kan?
Kantos bagaimana saking mendakan di Masjid Darul Hikmah gitu aya imam teh. Enak, maaf taklim. Padahal ini sedang perayaan Idul Fitri bukan Idul Adha. Ya gitulah mungkin alasannya kayak pemerintahan Bani Umayyah gitu. Iya. Ternyata ada alasannya, ada alasannya. Maka di zaman Bani Umayyah juga para sahabat yang komitmen dengan sunnah menegur. Bahkan sahabat Umayyah sampai ditarik bajunya tuh. Jangan melakukan hal itu, ya. Nah, ini saling mengingatkan aja antara satu dengan yang lainnya, ya. Baik, itu mungkin jemaah sekalian yang bisa kami sampaikan. Mari kita tutup kajian kita dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.